Kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Sudah cukup. 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja. Bahwa di antara berbakti kepada orang tua adalah dengan cara cium tangan, ya. Maka kaidah usul fikih mengatakan al-ad. Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW bukan mencium tangannya ahli dunia karena dunianya, orang berpangkat karena pangkatnya. Bahkan kalau kita mencium ahli dunia, orang kaya karena kekayaannya, dan orang pangkat karena pangkatnya, 2/3 agama itu hilang. Atau karena kesepuhannya, seperti orang tua, paman, bibi, tetangga, atau guru-guru kita. Dan bolehkah kita memuliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga? Mencium pakai hidung, pakai mulut, cium. Itu mencium. Tapi kalau menempelkan ke kepala bukan mencium, itu artinya. Tadi boleh jadi nanti kayaknya nyari berkahnya loh. Tidaklah 2 orang muslim bertemu dimanapun kapanpun kemudian keduanya bersalaman, kecuali bila ada dosa di antara keduanya, maka Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpisah. Diampuni. Tapi utang tetap, cuma dosa yang diampuni, hutang tetap belum lunas. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan. Cium tangan. Supaya dapat berkahnya. Ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Sudah cukup. 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang ini kan masih, ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu. Ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Bismillah, apa hukumnya mencium tangan? Apakah boleh mencium tangan orang yang lebih tua dari kita, yang kita hormati, semisalnya guru sekolah, bapak guru, atau kakek atau nenek kerabat kita? Apakah diperbolehkan seperti ini? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW cium tangan kepada Rasulullah SAW, sehingga Imam Nawawi membuatkan bab bolehnya cium tangan kepada orang tua, demikian pula para ulama dan orang-orang yang kita hormati. Maka ini menunjukkan bahwa cium tangan kepada orang tua kita ataupun guru kita ataupun kepada yang kita hormati itu diperbolehkan. Yang kedua, apabila memang itu menjadi sebuah uruf, kebiasaan di suatu masyarakat, bahwa diantara berbakti kepada orang tua adalah dengan cara cium tangan, ya, maka kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah, sesuatu yang sifatnya kebiasaan bisa jadi hukum dan patokan, selama tentunya hukum tersebut tidak bertabrakan dengan dalil, dan ini tidak bertabrakan dengan dalil, ya. Allahu a'lam. Apakah ada hadis yang melarang kita menundukkan kepala atau mencium tangan ke orang yang kita salam? Soalnya saya pernah dilarang agar tak menunduk atau mencium tangan orang itu. Mohon penjelasannya. Zaid bin Sabit ketika meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal umurnya 20 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun.
mana yang lebih tua? Zaid bin Sabit yang menulis Al-Quran bersama Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit alim, belajar bahasa Yahudi nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit, penerjemah Nabi, penulis Nabi. Abdullah bin Abbas hebat juga. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lebih tua dia, lebih senior, alim. Diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku Zaid? Kata Zaid, begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Abdullah bin Abbas dengan ayah Nabi Muhammad adik beradik, saudara sewali kalau kata orang Melayu, sepupu kata orang. Sepupu itu kalau emak sama ayah adik beradik, kalau ayah sama ayah adik beradik sewali, karena bisa diwalikan nikah kalau tak ada wali yang lain. Dicium tangan. Jadi istilah cerita tentang mencium tangan, sahabat Nabi pun mencium tangan. Kalau Nabi, oh jelas, Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW. Apa kata dia? Aku cium tangan Nabi lebih halus dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Ciumnya tapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Rupanya keringat Nabi itu harum, wangi. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sudah berjumpa di dunia, di akhirat lagi dapat. Kita sudahlah di dunia tak nampak, jangan sampai di akhirat pun tak pula nampak. Pun masalah mencium tangan, maka mencium tangan akan berlaku di sini seperti dikatakan Imam Nawawi, yustahab, disunahkan mencium tangan, takbilur rajulis salihi wal alimi wa ahli zuhdi wa ahli din, orang yang ahli diyana, ya ini masyhur bidayanati, orang soleh, orang berilmu, orang soleh, orang berilmu, termasuk nanti adalah orang tua kita. Itu adalah disunnahkan mencium tangannya. Bukan mencium tangannya ahli dunia karena dunianya, orang berpangkat karena pangkatnya. Bahkan kalau kita mencium ahli dunia, orang kaya karena kekayaannya, dan orang pangkat karena pangkatnya, 2/3 agama itu hilang. Apakah kita akan mencium seorang pemimpin negara? Pasti akan saya cium, kalau perlu saya cium kakinya kalau yang datang adalah Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang keluar datang adalah Sayyidina Abdullah, tentu dia adalah seorang pemimpin yang soleh. Artinya seperti itu, kaidahnya adalah kesolehan. Jangan sampai terjual agama kita. Kalau ada orang kaya di sini datang dan dia orang baik, soleh, dan rambutnya berubah lebih tua dari saya cium tangannya, nggak ada masalah. Karena tuanya dan dia solehnya. Apalagi seorang alim, kalau itu adalah orang yang mengajari saya walau harfan sebisa mungkin. Anak kepada ayah mencium tangan. Nah, ini adalah sunnah yang demikian itu. Tapi bukan, ingat, bukan karena pangkatnya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya. Ingat, man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutha dinih. Jangan sampai kita menjadi tunduk, tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka di saat ada orang tawadhu tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, termasuk di dalamnya adalah pangkat, akan hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya hilang. Tapi kalau kita mencium tangannya orang kaya yang soleh, bagus, karena kesolehannya. Ada pejabat yang soleh, kita cium, bukan karena jabatannya. Lupakan jabatan itu, lupakan kekayaan. Hartanya tidak akan menjadikan dia terangkat. Yang menjadi terangkat karena soleh. Seperti para sahabat ketika memuliakan Rasulullah SAW adalah menciumnya. Bolehkah kita mencium tangan orang yang kita hormati karena ilmunya atau karena kesepuhannya, seperti orang tua, paman, bibi, tetangga atau guru-guru kita? Dan bolehkah kita memuliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga seperti pasangan hidup ataupun anak-anak kita?
Boleh saja. Ya, ini pernah ada terjadi kesalahpahaman tentang masalah penyampaian saya dulu ya. Saya dulu pernah hadapi teman-teman, ada orang tua di masjid, itu kemudian sudah mungkin posisi seperti orang tua saya, seperti ayah saya. Tiba-tiba mau cium tangan. Saya bilang, kalau saya jangan dicium tangannya Pak. Makanya di penyampaian saya di YouTube itu pernah saya bilang, kalau saya jangan dicium. Ya. Saya tidak merasa saya berhak untuk itu. Tapi kalau saya kepada ayah saya, ya, atau kita istri mungkin pada suaminya, atau mungkin orang tua bercanda sama anaknya, anak masih kecil, tidak ada larangan masalah. Atau gurunya mungkin ya, memang dianggap itu sesuatu yang layak, insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Boleh kita mendidik anak kita dan mengajarkan mereka agar ketika bersama dengan orang tidak perlu sampai mencium tangan, walaupun kepada orang yang lebih tua darinya, supaya tidak jatuh dalam perkara syirik dan ghulu. Ahibati fillah, mencium tangan orang yang lebih tua nggak masalah. Di situ juga tidak ada unsur ghulu sebenarnya. Hanya memang budaya dan tradisi dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda-beda. Budaya memberikan penghormatan. Di Arab sana, mereka menghormatin orang yang tua dengan mencium kepalanya, bukan tangannya. Jadi ketika datang jumpain orang tua, apa yang dicium itu kepalanya, dipegang kepalanya jamaah. Bayangin ya, orang tua dipegang kepalanya, gitu kan? Kalau itu dipraktekkan di sini, berantem jemaah. Ini berani-berani pegang kepalanya. Padahal itu unsur penghormatan. Ketika di negeri kita penghormatannya memang dengan mencium tangan orang yang lebih tua, nggak ada masalah. Kalau takut kepada hulu, ya nanti diajarin. Jadi mencium itu sekedar menghormati. Jadi tidak unsur mengalap berkah. Karena kadang-kala ada orang mencium itu memang mencari berkah. Enggak, bukan cari berkah, tapi sekedar menghormati. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau mamanya antum nggak pengen dia mencium, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kembali tadi kepada budaya yang ada. Apabila budaya yang ada itu mencium tangan menjadi sebuah penghormatan dan kita melihat hal itu wajar, nggak ada masalah. Ana menjumpain, ada yang dari Bima di sini jamaah. Yang dari Bima. Nah, nggak ada. Ana punya kawan di Madinah itu, bapaknya kawan Ana, anaknya udah besar. Bapaknya itu kalau anaknya kalau ketemu bapaknya itu cuma salaman biasa. Ana heran, kok bisa seperti itu ya? Terus Ana tanya, ya di beberapa tempat kayak gitu memang Ustaz. Jadi mungkin ada di beberapa tempat budayanya seperti itu, atau kadang-kadang budaya di keluarga itu aja. Jadi bukan budaya secara umum, tapi budaya di beberapa keluarga. Maka hal ini kembali kepada budaya yang ada, tradisi yang ada, selama tidak bertentangan dengan agama. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mencium tangan orang yang lebih tua, nggak apa-apa. Masalah mencium ini cuma yang Anda lihat di masyarakat ini bukan menciumnya, Mas. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi tangannya orang itu ditaruh di pipi, ditaruh di kepala. Antum lihat. Jadi ketika dia memegang tangan orang itu bukan dicium, tapi ditaruh di, kadang-kadang ditaruh di pipinya, kadang-kadang ditaruh di batuknya, diajarin, dicium. Dicium pakai hidung, pakai mulut cium. Itu mencium. Tapi kalau menempelkan ke kepala bukan mencium itu artinya. Tadi boleh jadi nanti kayaknya nyari berkahnya gitu. Ada apa ditaruh di kepalanya seperti itu? Mungkin diajarkan untuk dicium. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mencium tangan kepada guru besar atau ustaz atau orang tua? Gak apa-apa, mau guru besar, guru kecil gak ada masalah. Guru badan besar, guru badan kecil gak ada masalah, itu taklim, bagian dari penghormatan. Sahabat kemudian mengejar Nabi, mencium tangannya, salaman, ada yang menyalami, ada yang cium, ada yang macam-macam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Enggak ada masalah. Silakan, kalau itu ditujukan untuk takrim, memuliakan, boleh. Bahkan bersalaman khusus saja At-Tirmidzi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun kemudian keduanya bersalaman, kecuali bila ada dosa di antara keduanya maka Allah akan mengampuni keduanya sebelum berpisah.
diampuni. Tapi utang tetap, cuma dosa yang diampuni. Hutang tetap belum lunas. Bayar baru lunas. Ada dalilnya bersalaman dan taklim dalam bersalaman kan lain-lain. Antum salaman ke ibu antum masa sama dengan salaman kepada yang lainnya? Tidak. Ada taklimnya, silahkan. Nabi dicium, ada yang mencium keningnya, ada yang macam-macam, tidak ada masalah, itu taklim. Taklim, penghormatan, kemuliaan. Sepanjang benar sesuai aturan. Sesama mahram boleh. Antum mahasiswa, dosennya perempuan, oh, jangan cium tangannya, itu bukan mahram antum. Bukan, itu dosen laki-laki nggak boleh, bukan mahram. Kecuali dosen itu bapak antum, nggak ada masalah. Ibu antum nggak ada masalah, sah. Ibunda cium tangannya, bapak cium tangannya, mahram. Yang lain tidak. Dengan teman-teman silakan, dengan ustaz, dengan siapa silakan. Yang tidak boleh jangan mengkultuskan. Jangan mengkultuskan, itu yang tidak dibenarkan. Paham ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan barusan kita telah mendengarkan ustadz-ustadz yang menyampaikan mengenai hukum salaman ya, atau salaman kepada orang yang lebih tua, ke guru-guru kita, atau kepada orang yang kita hormati tapi salamannya dicium tangannya, itu diperbolehkan atau tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu tentunya. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.